Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Jati Algifari dari nomor absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menentukan sebuah program, dimana kalau misalkan kita memasukkan eh, harinya itu hari keberapa, maka dia akan menunjukkan tanggal keberapa, bulan keberapa, serta tahun keberapa. Jadi lanjut saja programnya ini, program itu. Mari kita masukkan ya. Pertama kita masukkan Nah, di sini include IOStream digunakan sebagai header utama dalam sebuah pemrograman di mana kita akan memasukkan perintah in, out, dan juga handle. Lalu di bagian kedua kita akan menggunakan using namespace std. Nah, di sini kegunaan dari using namespace std adalah supaya untuk memberitahukan ke kita programnya itu kalau misalkan kita menggunakan file, class, dan lain sebagainya akan tertera di dalam using namespace std. Lalu yang ketiga kita akan menggunakan int_main. Nah, di sini int_main kegunaannya sebagai fungsi utama dalam sebuah pemrograman, di mana fungsi utama sendiri itu seperti wadah untuk menampung program-program yang ingin kita masukkan di dalamnya. Lalu lanjut. Nah, di sini kita ada integer DYMT. Artinya yaitu adalah kita akan melakukan deklarasi tipe data integer untuk D artinya hari, Y artinya tahun, M artinya bulan, dan T itu adalah tanggal. Baik, lalu lanjut kita masukkan yang namanya itu cout. Masukkan nomor hari. Di sini out dia akan mencetak masukkan nomor hari 1 sampai 365. 1 sampai 365 ini adalah data dari urutan 1 sampai 365. Nanti kita bebas mau masukkan angkanya itu berapa. Tapi dengan catatan hanya 1 sampai 365. Nah, out itu kan tadi kan mencetak di bagian masukkan nomor hari di bagian input sini nanti, di bagian layar input. Setelah itu kita kan out, maka kita akan memasukkan in. Nah, sini in d kita memasukkan data harinya itu berapa ke berapa. Nah, in itu artinya dia akan meminta kita sebagai compiler untuk memasukkan datanya ke dalam layar input. Lalu lanjut kita akan menggunakan di sini out masukkan tahun. Artinya bagian out dia akan mencetak masukkan tahun di bagian layar input. Lalu setelah itu, setelah out kita masukkan lagi in. Nah, in y artinya dia akan meminta kita sebagai compiler untuk memasukkan datanya ke berapa, ke bagian y tadi. Y artinya yaitu adalah tahun atau years. Setelah itu kita akan memasukkan
Nah, di sini kita menemukan sebuah integer. Nah, integer ini artinya dia akan mendeklarasikan untuk max hari, artinya maksimal hari, tipe data integer, artinya untuk bilangan bulat, sama dengan y, modulus, artinya sisa pembagian dari 4 ini, dia akan mengecek apakah sama dengan 0, dan ini artinya operator logika, yang dimana y itu akan dibagi lagi dengan sisa pembagian dari 100, tidak sama dengan, artinya tidak sama dengan 0. Lalu dia akan OR, operator logika lagi, atau OR, atau Y dibagi pembagian sisa dengan 400, dia akan mengecek apakah sama dengan 0, 366, 365. Setelah itu kita akan memasukkan yang namanya itu if Nah, di sini kita akan memasukkan if sebuah pernyataan kondisi, di mana dalam pernyataan kondisi itu ada syaratnya jika harinya itu kurang dari 1 atau harinya itu nilainya itu lebih besar daripada maksimal hari. Nah, setelah kita masukkan shift, kita masukkan cout. Nah, di sini cout dia akan mencetak kesalahan, yang artinya hari ke n tidak valid. Kalau misalkan ininya itu sesuai dengan pernyataan kondisi di dalamnya ini, maka dia akan mencetak bagian kesalahan hari ke n tidak valid. Handle dia akan menurunkan kata-kata kesalahan hari ke n tidak valid turun ke satu baris di bawahnya. Setelah itu kita akan memasukkan yang namanya itu ini. Oke. Setelah itu kita akan memasukkan yang namanya else. Nah, di sini kita akan memasukkan kalau misalkan dia tidak sesuai dengan ini, maka dia akan memunculkan ini. Tetapi kalau misalkan dia tidak sesuai dengan pernyataan syarat kondisi yang di sini, maka dia akan ke bagian else, di mana else perintah di dalamnya itu sebuah pernyataan kondisi lagi, di mana if d OD artinya dia tuh kurang dari sama dengan 31, maka dia kalau misalkan sesuai, dia akan menghasilkan M sama dengan 1, T sama dengan bulan sama dengan 1, T atau tanggal sama dengan D atau days, hari. Nah, setelah itu kita akan ke bagian else if lagi.
Nah, di sini artinya else if uh, kalau misalkan dia itu tidak sesuai dengan if tadi, dia akan ke bagian else if yang dimana syaratnya itu D-nya itu kurang dari sama dengan 90. Maka kalau misalkan ini sesuai, dia akan menghasilkan outputnya itu M sama dengan 2, T sama dengan D dikurang 31. Setelah itu kita ke bagian pernyataan kondisi lagi. Oke, di sini else if di mana sebuah pernyataan kondisi lagi di mana kalau misalkan kedua ini tidak memenuhi, maka dia akan ke bagian sini yang dimana D yaitu kurang dari sama dengan 120. Kalau misalkan kondisi ini sesuai, maka dia akan menghasilkan outputnya itu M sama dengan 4, T sama dengan D dikurang 90. Lalu setelah itu kita akan masukkan lagi Nah, di sini artinya else if lagi sebuah pernyataan kondisi di mana jika dari tiga pernyataan kondisi ini tidak sesuai, maka dia akan ke bagian program bagian else if yang dimana D-nya itu kurang dari sama dengan 151. Kalau misalkan dia tuh syaratnya terpenuhi, maka dia akan menghasilkan M sama dengan 5, T sama dengan D dikurang 120. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan pernyataan kondisi lagi yang dimana else if Nah, mungkin sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya, di mana else if ini dia akan menjalankan program apabila dari 4 program sebelumnya itu tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke bagian sini. Lalu kita akan masuk lagi ke bagian else if lagi.
di sini else if artinya sebuah pernyataan kondisi lagi pilihan. Kalau misalkan dia tuh else if syarat ini terpenuhi, maka dia akan menghasilkan M bulan sama dengan 7, tanggal sama dengan hari dikurang 181. Setelah itu kita masukkan lagi else if. Nah, di sini artinya else if sebuah pernyataan kondisi lagi. Kalau misalkan dari pernyataan kondisi sebelum-sebelumnya tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan program ini yang dimana syaratnya itu adalah hari kurang dari sama dengan 243. Kalau misalkan syarat ini terpenuhi, maka dia akan menghasilkan outputnya sebesar M, yaitu bulan sama dengan 8, tanggal sama dengan D dikurang 212. Setelah itu kita akan lanjut ke bagian pernyataan kondisi selanjutnya. Untuk lebih mempercepat, saya akan mengcopy saja bagian program ini. Nah, di sini kita akan mengganti ke bagian 243. Sekarang kita ke 273. Nah, ini di sini artinya yaitu pernyataan kondisi. Kalau misalkan syarat-syarat sebelumnya tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan bagian else if, di mana kalau misalkan syaratnya itu adalah hari kurang dari sama dengan 273, menghasilkan nilai outputnya sebesar M bulan sama dengan 9 dan T sama dengan D atau hari dikurang 243. Lalu selanjutnya itu adalah di mana ini kita akan mengganti yang ini dengan Nah, di sini artinya sebuah pernyataan kondisi. Kalau misalkan else if-nya itu yang sebelumnya itu tidak terpenuhi, maka dia akan ke bagian sini else if dengan syarat hari kurang dari sama dengan 304, menghasilkan nilai outputnya sebesar M sama dengan 10 dan T sama dengan hari dikurang 273. Lalu setelah itu kita masukkan lagi ke Nah, di sini sebuah pernyataan kondisi lagi. Kalau misalkan pernyataan else if sebelumnya tidak juga terpenuhi, tidak sesuai, maka dia akan dibawakan ke bagian program, ke bagian else if dengan syarat hari kurang dari sama dengan 334, menghasilkan nilai outputnya M sebesar 11 dan T sama dengan hari dikurang 304. Setelah itu kita akan yang terakhir itu adalah else.
Nah, di sini kita masuk ke bagian opsi terakhir. Kalau misalkan opsi sebelumnya tidak juga terpenuhi, maka dia akan dibawakan ke bagian program terakhir di mana else. Di else ini eh kalau misalkan ini tidak terpenuhi, otomatis dia akan terbawa ke sini. Menghasilkan M sama dengan 12 dan T sama dengan D dikurang 334. Mohon maaf, saya lupa menambahkan semikolon. Insyaallah tabarakallah. Nah, setelah semuanya selesai, maka kita akan melanjutkan ke bagian di sini kita akan menampilkan si out, dia akan mencetak tanggal di mana dia itu sama dengan T yaitu data yang telah kita kumpulkan, yang telah dihitung sebelumnya, yaitu T, lalu slash. Ngerti kan kalau misalkan sebuah tanggal kita tuh, nah seperti ini contohnya itu. Nah, alhamdulillah ada di sini kayak 17 garis miring 0,2 garis miring 225. Nah, artinya bentuk ini akan ditampilkan di bagian sini, di bagian si out. Nah, setelah itu setelah semuanya selesai, maka kita bisa merunningnya. Oke, misalnya aku pilihnya itu 23 deh. Nah, nomor harinya itu nomor hari ke-23. Lalu masukkan tahun, aku masuk tahunnya itu 2022. Nah, maka dia akan menunjukkan tanggalnya itu 23 garis miring 1 garis miring 2022. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.